Heho Pop Gengs. Dari sebuah data yang dilaporkan tentang kondisi jalan di Indonesia, siapa sangka kalau jalan rusak di negara kita itu dalam kondisi yang lumayan miris. Panjangnya setara dengan 3 kali Pulau Jawa. Wadaw, semestinya dengan kondisi ini ya pemerintah emang harus membenahinya agar tidak makan korban lagi. Apalagi jalan di Indonesia memang terkenal ekstrim, seperti beberapa tanjakan yang dijuluki tanjakan maut. Contohnya itu seperti tanjakan Sitinjau Lawik. Tanjakan ini berada di Jalan Selayo Padang, Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti yang bisa kita lihat, kondisi jalan ini tuh emang ekstrim banget karena udah belokan tajam, jalannya juga nanjak. Apalagi kondisi jalan yang retak juga membuat keseimbangan para pengendara sering goyah dan akhirnya terjatuh. Kondisi paling buruk dari jalan ini pas masuk musim hujan karena mobil yang bakal naik itu sering ngalamin gagal nanjak. Nah, dengan kondisi seperti ini, Sitinjau Lawik sering banget jadi perhatian orang Indonesia. Bahkan ya channel YouTube yang mendedikasikan kontennya untuk tanjakan tersebut udah mencapai 700.000 subscriber lebih. Wah, cuannya pasti udah gede tuh ya. Oh ya, ngomongin cuan, di tanjakan ini juga ada joki nanjak seperti Farel dan Farid yang siap membantu pengemudi untuk melewati jalur tersebut. Dan kalau ditanyain soal pemerintah, katanya sih jalan ini bakal dipotong oleh flyover yang kabarnya dibangun di 2023 mendatang. Flyover ini memang mendesak karena sepanjang 2016 hingga 2020, jalur ini udah memakan 19 korban. Tapi kira-kira berapa lama lagi flyovernya bakal selesai kalau baru dibangun tahun 2023? Atau 2030 kah? Selanjutnya ada jalur lingkar gentong. Jalur berkelok yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini juga memiliki sisi tanjakan yang ekstrim. Dalam sebuah video viral yang beredar, tanjakan serta kelokan ini udah sering menjebak pengemudi, utamanya pengemudi truk dengan muatan berat. Bisa kita lihat, ada berapa banyak warga yang bergotong royong untuk mencegah si truk menjadi terguling. Wah, sopirnya harus banyak terima kasih nih sama para warga. Nah, sebagai salah satu jalur mudik, jalur lingkar gentong ini selalu jadi perhatian pemerintah Jabar. Makanya, tiap arus mudik dan balik terjadi, jalur ini selalu dijaga aparat dan diperhatikan pemeliharaannya. Oh iya, bicara soal jalur ini bukan cuma tanjakan tadi yang berbahaya ya. Setidaknya ada 12 titik lokasi rawan macet di jalur ini dan 8 titik lokasi rawan kecelakaan yang dinamakan jalur tengkorak. Serem juga ya namanya. Baik, dari Jawa kita kembali ke Sumatera untuk meliuk-liuk sampai di tanjakan Silayang Karyang. Tanjakan ekstrim yang berada di Lembah Anai, Kabupaten Tahan Datar, Sumatera Barat ini memiliki kisahnya sendiri sejak puluhan tahun yang lalu. Dengan kondisi menanjak di tikungan sempit dan juga sering basah, sudah banyak mobil yang dikalahkan dan tidak berhasil nanjak. Sekarang meskipun sudah lebih landai ketimbang saat tahun 80-an, tapi masih ada saja kendaraan yang mengalami nasib sial. Gak jarang, penduduk setempat menghubungkan hal ini dengan berbagai kisah mistis. Oh iya, berbahaya lagi, tanjakan ini juga sering mengalami longsor, seperti yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Makanya, bagi siapapun yang melalui tempat ini harus terus ekstra hati-hati. Pulau Sumatera memang dikenal dengan topografi yang berbukit-bukit. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Bukit Barisan, yakni jajaran gunung yang membentang sepanjang 1.500 km dari Aceh hingga Lampung. Makanya, wajar banyak jalan di Sumatera tikungannya itu berkelok-kelok kayak ular atau menanjak dan menurun dengan curam. Seperti pada tanjakan Tarahan di Lampung ini nih. Di tanjakan ini, ada beragam hal yang bisa buat para pelintasnya jatuh cinta. Seperti pemandangannya yang indah dan udaranya yang sejuk. Namun siapa sangka tempat nyaman seperti itu memiliki tingkat bahaya yang sangat besar. Dalam sejarahnya, sudah banyak kecelakaan terjadi di tanjakan tersebut. Contohnya saja, kejadian di tahun 2020 berikut.
Sebuah truk sagu yang mengangkut 18 ton muatan tujuan Jakarta ini harus terguling. Pokoknya udah banyak kejadian kayak gini. Nah, menurut rakyat setempat, bukan cuma tanjakannya yang jadi penyebab, tapi ada juga rumor mistik bahkan tanjakan Tarahan Lampung dijaga oleh sinden dan juga genderuwo yang sering membuat orang celaka. Apalagi cerita ini dikuatkan dengan nama Tarahan yang katanya dulu dikenal dengan sebutan Darahan. Wah, serem ya. Makanya jika orang lewat di sana dianjurkan untuk membunyikan klakson sebagai tanda permisi. Pindah lagi ke Pulau Jawa, ada nih tanjakan Puncak Pas yang menghubungkan Bogor dan Cianjur. Sebagai salah satu jalur wisata yang cukup terkenal untuk orang ibu kota, Puncak Pas tentu tidak asing ya. Jalur yang sering terkena hujan ini udah seringkali membuat sebuah kecelakaan beruntun. Contohnya saja, pada bulan Maret kemarin, ada kecelakaan yang membuat 5 orang terluka. Dari laporan kepolisian, kecelakaan beruntun yang terjadi tadi utamanya disebabkan kendaraan yang tidak layak jalan. Nah, dari laporan ini nih kita harus sadar untuk mengecek kendaraan sebelum berangkat supaya sampai dengan aman untuk berkumpul bersama keluarga. Masih di Pulau Jawa, kita ke ujung yakni ke Banten Serang. Kita ada tanjakan Bangagah. Soal mistis-mistis, tanjakan yang satu ini mungkin aja yang paling kental. Dari keterangan warga setempat, tanjakan Bangagah adalah tanjakan ekstrim yang tiap tahunnya menelan korban. Entah itu saat menjelang bulan puasa ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurut warga, ada sebuah jalur yang dinamai Batu Ngelel karena bentuknya yang diyakini menyerupai lidah yang menjulur dan meminta korban. Ya, mau percaya atau tidak, jalur ini memang cukup berbahaya. Apalagi pada Februari 2014 silam, kecelakaan yang membuat truk siswa SMK Pandeglang terguling dan memakan 6 korban dari sekitar 70 penumpang. Jadi mau percaya atau tidak, kita harus tetap berhati-hati. Dan berikutnya ada tanjakan ekstrim di Pulau Sulawesi, tepatnya di jalur es Tamborasi, Sulawesi Tenggara. Jalur yang memotong gunung ini terkenal dengan sebuah belokan ekstrim yang sering menggulingkan kendaraan bermuatan ekstra berat. Jalan yang jadi salah satu penopang logistik ini memang sudah sering terjadi kecelakaan. Apalagi jalur ini memang digunakan untuk mobil pengangkut raksasa seperti truk dan juga kontainer. Jadi jalannya itu cepat rusak yang buat jalur ini makin berbahaya. Lalu gak jarang juga nih di jalur es ini terjadi kemacetan parah karena ukurannya hanya muat untuk satu mobil saja. Wah, pemerintah setempat bisa gak sih nambah luas jalurnya gitu ya? Nah, itulah beberapa tanjakan paling ekstrim yang ada di Indonesia. Jadi bagi kalian yang mau lewat situ kudu hati-hati ya, soalnya tanjakan-tanjakan tersebut udah sering memakan korban. Beda dengan tanjakan-tanjakan macam di Thomas Creek di Oregon, Amerika Serikat, atau bendungan Glen Canyon, Danau Powell, atau juga The Cold Spring Canyon, Amerika Serikat, yang dari fotonya sih ngeri banget. Cuman ternyata gak semengerikan itu aslinya. Karena foto-foto ini hanyalah kesalahan dalam sistem Google Map yang disebabkan oleh proses perekaman foto yang gak sempurna, yang dikenal dengan istilah glitch.